got so. Motherfucker, this not all right now. Perkenalkan, nama saya Plastian Ananda Nikola. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Anjongan. Dan sekarang saya menempuh di kelas 10. Hari ini saya akan menceritakan atau mendongeng cerita hikayat yang berjudul Malin Deman. Alkisah, Malin Deman adalah seorang pemuda yatim yang tinggal bersama ibu dan pamannya. Setiap hari, Malin Deman bekerja membantu pamannya mengerjakan sawah ladang milik ibunya di pinggir hutan. Bertetangga dengan Malin Deman, sekeluarga tinggallah seorang janda baik hati bernama Mande Rubia. Kebetulan Mande Rubia berdekatan dengan sawah milik ibu Malin Deman. Mereka sudah seperti keluarga. Mande Rubia biasa membawakan Malin Deman makanan saat Malin Deman menjaga tanaman padinya di malam hari. Di suatu malam, saat Malin Deman menjaga sawahnya, ia merasa kehausan. Ia kemudian segera pergi ke rumah Mande Rubia untuk meminta minum. Saat mendekati rumah Mande Rubia, Malin Deman mendengar suara banyak perempuan sedang bercanda dari arah belakang rumah Mande Rubia. Karena merasa penasaran, ia kemudian mengintip dari belakang rumah Mande Rubia. Alangkah terkejutnya Malin Deman ketika melihat ada 7 orang perempuan sedang mandi di kolam. Wajah mereka sangat cantik. Tidak jauh dari tempatnya mengintip, Malin Deman melihat ada 7 buah selendang terletak begitu saja. Malin Deman menduga bahwa itu adalah selendang milik 7 perempuan tersebut. Ia kemudian mengambil sehelai selendang, kemudian menyembunyikannya di balik bajunya. Menjelang pagi, ke-7 perempuan tersebut segera berkemas dan menggunakan selendang mereka. Seorang perempuan yang melakukan diketahui bernama Putri Bungsu. Nampak mencari-cari selendangnya. Ia meminta bantuan saudari-saudarinya untuk mencarikan selendangnya. Ke-6 saudarinya kemudian mencari-cari selendang Putri Bungsu. Namun hingga menjelang pagi, selendang Putri Bungsu tidak juga ditemukan. Akhirnya ke-6 saudari Putri Bungsu terpaksa pergi terbang ke kayangan, meninggalkan Putri Bungsu seorang diri. Ternyata mereka bertujuh adalah bidadari ke kayangan. Tinggallah Putri Bungsu seorang diri menangis di pinggir kolam. Karena merasa takut, Malin Deman tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan mendekati Putri Bungsu. Malin Deman berpura-pura menanyakan kenapa ia menangis. Setelah bercakap-cakap sebentar, Malin Deman kemudian menawarkan Putri Bungsu agar tinggal di rumah Malin Deman. Rubia yang tidak jauh dari kelompok tersebut. Putri Bungsu menerima ajakan Malin karena mereka merasa tidak memiliki pilihan lain. Malin Deman kemudian mengajak si bidadari ke rumah Mande Rubia. Dengan hati gembira, Mande Rubia menerima Putri Bungsu dan mengakuinya sebagai anak. Malin Deman kemudian pulang ke rumahnya untuk menceritakan kejadian tersebut pada ibunya. Ia kemudian menyerahkan selendang Putri Bungsu pada ibunya dan meminta ibunya untuk menjaganya. Sejak saat itu, Malin Deman menjadi semakin sering berkunjung ke rumah Mande Rubia. Karena sering bertemu lambat laun, Malin Deman dan Putri Bungsu menjadi saling jatuh hati. Tidak lama kemudian, mereka pun menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Sultan Duano. Putri Bungsu merasa sangat bahagia dengan kehidupannya. Namun, setelah hari kelahiran putra mereka, Sultan Duano, Malin Deman berubah menjadi seorang pemalas. Ia tidak ingin lagi pernah bekerja di sawah, ladang, malah banyak menghabiskan waktu di meja judi. Kadang berhari-hari ia tidak pulang karena asyik berjudi atau menyabung ayam. Tingkah laku suaminya membuat Putri Bungsu menjadi sedih. Ia sering menangis, tak rindu dengan saudari-saudarinya di kayangan. Dari cerita Malin Deman ini adalah mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam menjalani kehidupan, cerita ini memperlihatkan bahwa tindakan ceroboh Malin Deman mengakibatkan konsekuensi yang tak terduga. Tetapi kejujuran dan kebaikan hati akhirnya membawa kebahagiaan. Namun cerita juga menyoroti bahaya kecanduan dan ketidakbertanggungjawaban dalam hubungan seperti yang dialami oleh Malin Deman setelah menikah. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya undur diri. Terima kasih.